Beraninya kau menendang milikku. Mana rajamu, Mahesasura dan Lembusora? Kurang ajar, lancang kamu. Ya. Rajamu yang berani lancang melamar calon istriku di kayangan dewa. Ayo semua, hajar mereka. Kalian telah lancang berani meminang calon istriku dari surga. Mau apa kau kemari, monyet kecil? Aku mau menghukum kalian. Siapapun yang berani mengusik calon istriku akan kubinasakan. Jangankan seekor kera, dewa pun dengan mudah kubunuh dengan satu tangan.
Pancasona! Sugriwa! Licik kamu! Kamu telah mengkhianati ketulusanku! Kalau hanya menginginkan Dewi Tara sebagai umpan dari Dewata, kenapa harus dengan cara selicik ini? Kau harus menerima hukumanku, Sugriwa! Apa yang terjadi, Sugriwa? Mana Subali? Kakang Subali tewas bersama musuh-musuhnya. Sudahlah. Semua sudah suratan dewa. Teguhkan hatimu. Romo? Sugriwa? Apa kabar, Romo? Hus, sama dewa kau nyapanya begitu. Biar aku bapakmu, tapi aku kan dewa. Maaf, Romo. Sugriwa, aku diutus Batara Guru untuk menyampaikan hadiah yang telah dijanjikan. Bau bacin siluman sapi yang bernama Maisasura dan Lembu Sura sudah sampai ke Kayangan. Artinya, kamu dan kakakmu Subali berhak menerima Dewi Tara sebagai istri. Sebenarnya Kakang Subali lah yang lebih berhak daripada hamba Gusti Batara. Tapi Terserah kalianlah bagaimana mengaturnya. Yang penting Dewata tidak pernah ingkar janji. Kuserahkan Dewi Tara kepadamu. Anila, di sini kamu tidak boleh bandel. Jangan mentang-mentang anak dewa, terus boleh berbuat seenaknya. Di sini kamu termasuk anak buah Sugriwa dan Subali. Paham, Romo? Dan satu lagi, jangan terlalu banyak melawak. Di sini kamu termasuk salah seorang pemimpin. Kurang pantas kalau seorang pemimpin sering melawak seperti Bandagina. Nah, Sugriwa, selamat tinggal. Selamat berbahagia dengan istrimu, Dewi Tara.
kaget, Sugriwa. Kamu kira aku tidak bisa membebaskan diri dari sumbatan batu di pintu gua? Hah? Kakang, saya hanya... Hatimu lebih busuk dari siluman, Sugriwa. Kamu tidak pantas menyandang nama sebagai putra Begawan Gotama. Kelakuan Denawa, kelakuan kaum Tiup. Sabar, Kakang. Tega kamu mengkhianati kakak kandungmu sendiri demi untuk mendapatkan seorang bidadari. Hah? Sabar, Kakang. Demi Hyang Tunggal, saya hanya menjalankan perintahmu. Kau menyalahi perintahku, Sugriwa. Kamu sengaja menutup pintu gua. Padahal akulah yang memenangkan pertarungan. Tapi kamu malah sengaja mengurungku dalam sarangnya. Kakang, saya melihat darah putih dan darah merah bercampur mengalir keluar dari pintu gua. Dan perintahmu, kalau darah putih yang mengalir, berarti Kakang telah tewas. Apakah saya salah kalau kemudian saya menutup pintu gua itu? Dusta! Kamu mengarang cerita, Sugriwa. Sekarang terimalah hukumanku. Iya. Subali, tenang. Buang nafsu angkaramu. Ada masalah bisa dibicarakan. Kita buktikan dulu. Apakah ucapan Sugriwa benar atau salah? Jangan ikut campur, Anila. Apa kamu mau aku lemparkan keluar bumi? Hah? Jangan. Nanti saya dimarahi Romo Narada. Karena tugas saya untuk mengabdi kepadamu dan Sugriwa. Kamu tidak boleh mendekati rakyatku lagi. Karena kami akan pindah ke Gua Kiskenda yang akan menjadi istanaku. Kalau kamu melanggar, aku akan menghukummu lebih berat lagi. Semoga hatimu akan terbuka, Kakang. Dewa, nasib apa lagi yang harus aku mainkan? Kemana saja anak itu? Sudah sore begini, kenapa dia belum pulang? Anoman! Anoman! Kemana kau, nak? Wah, ada gua. Bau daging dibakar.
terpaksa membunuh kalian sebab kalian juga telah membantai bangsaku, bangsa Kera. Ibu, Kemana saja kamu, nak? Ibu terus mencari-cari kamu. maafkan saya, Ibu. Maafkan saya. Anakku, pada saatnya nanti, kamu harus mencari kedua pamanmu. Mereka bernama Subali dan Sugriwa, adik kandung ibu. Wajah mereka mirip ibu atau seperti saya? Dulu seperti kamu. Tapi entah sekarang. Mengapa saya seperti ini? Apa karena dosa ibu di masa lalu? Kenapa saya yang harus menanggungnya? Tidak, anakku. Orang hanya menanggung dosanya sendiri. Dalam karma pala, kita akan kembali hidup menjadi lebih baik atau lebih hina. Adalah karena perbuatan yang kita lakukan sendiri. Anjani! 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 Sekarang waktunya. Sekarang kami ditugaskan untuk menjemputmu. Anakku, ibu harus pergi. Kamu akan diasuh alam semesta. Ibu asuhmu adalah hutan belantara. Ayahmu adalah Bayu yang setiap saat menimbang dan menghembuskan hawanya yang sejuk. Jangan menangis, Ibu. Kata ibu, di surga tidak ada orang yang menangis. Selamat tinggal, anakku.
Pasti dia ksatria yang ceritakan Kala Dungkul. Tapi mana satunya? Yang perempuan itu cantik sekali. Kakang Rahwana pasti akan senang mendengar berita ini. Kita mandi sesudah Laksmana selesai, Kanda? Iya. Badan saya gatal. Kena dedaunan untuk atap itu. Iya? Laksmana. Aku ingin tahu, apa dia juga tampan? Selama saya di sini, belum pernah saya melihat ada orang di sekitar hutan ini. Aneh. Sungguh, Tuan. Saya tinggal di desa yang ada di pinggir hutan ini. Hampir semua lelaki desa itu menginginkan saya. Saya takut, Tuan. Iya, kamu akan aku tolong. Tapi lepaskan dulu peganganmu. Peluk saya, Tuan. Saya takut. Kembali ke wujudmu semula, perempuan. Kurang ajar kamu, Satria. Kamu belum kenal siapa aku. Kurang ajar kau, Satria. Kamu akan mendapat balasan yang lebih menyakitkan dari Kakang Rahwana. Rahwana. Kakang! Kakang Kaladursana! Kakang! Seperti suara sarpak naga. Rupanya dia sudah kangen padaku. Kakang! 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 Kenapa nih, Mbok? Kangen ya? Kangen dasmu. Ada orang yang berani menganiaya aku. Lihat nih. Hah? Kurang ajar. Siapa yang berani menyentuh istriku? Dia seorang satria bagus yang mau berbuat kurang ajar padaku. Dia memeluk aku dan mau memperkosa aku. Itu lebih kurang ajar lagi. Di mana dia? Di air terjun, dekat alas Kandawa. Cepat balaskan sakit hatiku, Kang. Tapi dia sangat sakti. Siapa yang mampu menandingi kesaktian Kaladursana? Tunggu di sini. Aku akan bereskan dia. Apa perlu? Aku bawakan isi dadanya untuk kamu makan. Sudah cepat. Belum tentu kau bisa menang. Iya, Nini. Ya. Maaf, Nini. Apa lagi? Namanya siapa, Nini? Saya takut salah bunuh. Kalau tidak salah, Laksmana. Sudah cepat. Iya. Laksmana! Kamu yang namanya Laksmana? Kalau iya mau apa?
Dinda Laksmana, Kanda? Hah? Ada apa, Kanda? Ada yang mengganggu Dinda Laksmana. Dia mengganggumu, Dinda? Kelihatannya ada kawanan Denawa yang ingin mengganggu kita, Kanda. Waktu saya habis mandi tadi, ada Denawa perempuan yang menggoda saya dengan tipu dayanya. Tapi berhasil saya usir. Lalu muncul Denawa lelaki yang tadi. Mungkin ada yang merasa terganggu kita menetap di sini. Cepat, panggil Gusti Subali. Ada 2 orang mata-mata. Cepat. Kanda, Warsi, Subali. Siapa kalian? Aku pengasuhmu, Jembawan, dan itu si Menda. Paman? Iya. Ayo, Paman. Paman? Kenapa bisa jadi begini? Apa Paman berdua juga mandi di Telaga Sumala? Adalah, jangan ganggu mereka. Kedua orang ini pengasuhku. Melihat nasib anak asuhku seperti itu, Paman dan Menda mencari di mana Telaga Sumala itu. Bagaimanapun, Paman ikut merasa bersalah sampai timbulnya bencana kutukan yang menimpa kalian. Akhirnya kami berhasil menemukan telaga itu. Kami yakin, karena melihat Nini Anjani sedang amati raga di tepiannya. Lihat Menda, pasti itulah telaganya. Gusti Begawan memerintahkan Nini Anjani untuk melakukan tapa di tepi Telaga Sumala. Bagaimana kalau kita mandi? Ayo, ayo, ayo. Kita berhasil, Kakang. Lihat tubuhmu berbulu semua dan wajahmu seperti monyet tua. Kamu juga berubah, Menda. Tapi aku tidak yakin. Kepalamu yang botak bisa dihinggapi rambut botak. Dan aku juga tidak yakin kau bisa diterima di dunia monyet. Dan Subali, dari tadi Paman tidak melihat Den Guarsa. Den Sugriwa. Jangan sebut nama itu lagi. Dia itu telah mengkhianatiku. Dia berniat ingin membunuhku. Mengerti? Kok begitu ya? Ada kesalahpahaman antara Sugriwa dan Subali. Ya, namanya juga kakak beradik. Biasa.
Anila! Sugriwa? Sugriwa? Sugriwa, mana Sugriwa? Sugriwa, kamu tinggal di mana? Seluruh hutan di rimba ini adalah rumahku. Aku tidak pernah kesepian, Paman. Bagaimana dengan Kanda Subali? Dinda Tara? Apa dia sudah hamil? Dan Sugriwa? Dan Sugriwa? Siapa kamu? Saya Jembawan, Den. Paman juga kena kutuk. Ini tidak adil. Paman tidak punya kesalahan apapun dalam urusan Cupu Mani itu. Bukan, Den. Kami memang sengaja melakukannya. Kami? Iya. Saya dan Menda sengaja mencari Telaga Sumala itu, kemudian kami mencebur di sana. Lalu kami mencari Aden berdua. Sugriwa! Hei! Kenapa kau datang ke tempatku? Apa kamu sengaja menantangku? Dengan melanggar laranganku? Hah? Aku kangen padamu, Kanda. Kepada Nila dan semua rakyat kera di sini. Dusta! Kamu sengaja mau merebut kekuasaan dari tanganku, hah? Dan kamu mau mengajak Anila dan Jembawan untuk berkomplot. Ya! 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 Hentikan! Ayo! Minggir, Paman! Biarkan dia membunuh saya! Minggir, Paman! Minggir! Nanti Paman yang akan kena malapetaka! Dia ini tega membunuh siapapun yang dia benci! Lihat! Dia akan membunuh saya, adik kandungnya sendiri, Paman! Minggir, Paman! Biar dia puas! Aku siap menjadi tumbal untuk kepuasan hidupnya! Subali! Ayo! Bunuh aku! Bunuh saja aku, Kanda. Biar kamu puas. Tidak! Aku lebih puas kalau kamu mati perlahan-lahan. Sebagaimana kamu pernah merencanakan aku mati di dalam gua. Terkurung pelan-pelan. Dulu juga Sugriwa pernah diajar sampai setengah mati. Sebenarnya saya tidak tega, Jembawan. Mereka hanya takut pada Resi Gotama. Bunuh saja aku, Kanda! Pohon ini dan juga waktu yang akan membunuhmu, Sugriwa. Duh, Dewata Agung. Kenapa dia jadi begitu berubah? Sentuhlah hati saudaraku itu. Sadarkanlah kalau dia telah melakukan kekeliruan.
Dia benar-benar kesatria yang sakti, Kanda Maharaja. Tapi terus terang, wajahnya memang sangat tampan. Lalu kamu merayu dia? Iya, tapi dia menghajarku sampai aku babak belur begini. Hebat, kalau dia sampai mampu mengalahkan dirimu. Saya juga melihat kesatria yang satunya lagi. Dia mempunyai seorang istri yang sangat cantik. Lebih cantik dari Dewi Setiawati. Dari ceritamu, sudah mampu membangkitkan rencanaku. Apa mereka masih di hutan Kandawa? Tidak jauh dari situ. Nah, sudah selesai. Dinda mau coba? Nanti saja, Kanda. Dinda Laksmana, kamu ikatkan di mana? Itu di sana. Kanda Rama, Ada apa, Dinda? tangkapkan kejang itu, Kanda. Bulunya bagus, seperti diperada dengan emas. Saya ingin memelihara dia. Tunggu ya. Aduh! Tolong! Sakit! Tolong! Tolong Dinda! Tolong aku! Tolong! Tolong! Tolong aku, Dinda! Dinda, cepat! Itu suara Kanda Rama. Saya takut ada apa-apa. Cepat! Cepat, Dinda. Tolong kakakmu. Tunggu apa lagi? Tapi Kanda Rama menyuruh saya untuk menjaga Yunda Dewi. Saya takut. Apa sebenarnya maumu, Laksmana? Kamu mau membiarkan kakakmu celaka? Atau itu yang kamu inginkan, supaya aku menjadi janda dan kamu menggantikan kakakmu? Jangan harap aku sudi, Laksmana. Putri Mantili, Laksmana tidak akan pernah memiliki pikiran yang tidak senonoh terhadap Yunda Dewi. Adapun saya tidak mau pergi mencari Kanda Rama karena saya punya tanggung jawab menjaga Yunda Dewi atas titah Kanda Rama. Baik, saya akan mencari suami Yunda. Saya akan mencari Kanda Rama. Tapi pesan saya, jangan sekali-sekali Yunda Dewi keluar dari lingkaran ini.
apapun yang akan terjadi. Oh, putri cantik. Beri saya seteguk air. Tenggorokan saya tercekik oleh rasa haus. Masih jauhkah sebuah desa dari tempat ini? Oh, saya haus sekali. Tunggu sebentar ya, Kek. Sebenarnya saya tidak boleh. Tapi... Aduh, sakit. Ternyata Tuan Putri sakti sekali. Dan dilindungi oleh Dewata. Saya hampir terkena ajian itu. Saya baru mau bicara agar kakek tidak melewati garis ini. Sakit, Kek. Ini, Kek, saya lemparkan lahang air ini. Jangan. Saya tidak bisa menangkapnya. Nanti jatuh malah tumpah. Sodorkan saja ujung bumbungnya. Kamu akan menderita atas perbuatanmu ini, Ksatria. Camkan itu. Sinta, ini yang saya takutkan, Kanda Rama. Ayo. Sinta? Dinda Sinta! Kamu akan menyesal telah menculik istri Pangeran Ayodhya. Tenang, Dewi. Kau akan dibawa ke sebuah negeri yang lebih kaya daripada Ayodhya. Kereta emas akan menyambutmu setiba kita di Alengka Deleja. Dewata Agung. Cobaan apa lagi yang harus saya terima? Bertubi-tubi engkau menguji ketabahan saya. Ksatria, kalian mencari seorang wanita. Benar Garuda.
Dia istri saya. Namaku Jatayu. Aku terluka parah karena melawan raja raksasa yang menculik istri tuan. Boleh saya tahu nama tuan? Saya Ramawijaya, putra Dasarata. Kami dari Ayodhya. Oh, sungguh aku berbahagia bisa bertemu denganmu, Dewa. Saya sahabat ayahmu, istrimu diculik Rahwana dari negeri Alengka. Terima kasih atas pertolonganmu, Paman. Rahwana. Kita kejar ke Alengka, Kanda. Kita hajar raksasa keji itu. Iya. Saya harus merebut kembali hak saya. Bagaimanapun saktinya Rahwana. Saksikan, Dewa. Aku bersumpah. Aku akan membunuh Rahwana yang telah mencuri istriku. Ya! Ah! Hah? Kalau latihan itu, mbok mukulnya jangan perut. Tadi Paman bilang boleh menyerang mana saja. Iya, tapi jangan perut. Dia akan menjadi seorang pahlawan yang tangguh. Anggada! Saya cuma bercanda, Bopo. Kalau latihan, jangan sambil bercanda. Nanti ilmu yang masuk ke dalam ingatanmu akan kacau. Kamu tidak apa-apa, Nila? Tidak apa-apa, Gusti. Perut saya memang lagi mules. Hei, siapa kamu? Saya Sugriwa dari Gua Kiskenda. Kakakku yang menyiksa aku seperti ini. Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan saya. Sebentar. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu disiksa oleh kakak kandungmu sendiri. Bagaimana kejadiannya?
Sebenarnya ini hanya salah paham. Salah paham. Kanda Subali tidak pernah mau mendengarkan penjelasan saya. Dia mengira bahwa saya berniat mengkhianatinya. Lalu bagaimana kejadiannya? Sewaktu kami mendapat tugas dari Dewata untuk menghancurkan Maesa Sura dan musuh yang telah berbuat lancang dan jahat kepada Dewa, Kanda Subali menyuruh saya menunggu di luar gua. Dia berpesan, kalau yang mengalir darah merah, artinya kedua musuhnya yang kalah. Tapi kalau darah putih yang mengalir, artinya Kanda Subali tewas. Dan saya harus segera menutup pintu gua itu dengan batu besar. Kakang, pasti kamu telah mati sampiuh bersama musuh-musuhmu. Ternyata kakakmu belum mati. Karena Subali mengira bahwa saya sengaja mau mengubur dia di dalam gua, supaya saya bisa memiliki Dewi Tara sebagai pemberian kayangan kalau mampu mengalahkan Maesa Sura dan Lembu Sula. Dia mengamuk setelah berhasil menghancurkan batu besar yang kamu tutupkan pada mulut goa. Saya diajar habis-habisan. Lalu, bagaimana sampai kamu bisa terjepit pada batang pohon itu? Itu karena saya tidak tahan menanggung kerinduan saya bertemu teman dan rakyat saya. Saya sering mencuri-curi datang ke Gua Kiskenda. Tapi, suatu saat, Kanda Subali memergoki saya. Dan terakhir, tubuh saya dijepit pada dahan pohon. Kamu ingin membalas dendam atas kekejaman kakakmu? Sebenarnya yang saya inginkan adalah bisa bertemu dengan sahabat saya, Anila. Pengasuh saya, Menda dan Jembawan. Serta seluruh rakyat Kiskenda. Dan istrimu Dewi Tara, bukan? Iya. Saya sudah terlanjur mencintai Nini Dewi. Saya bisa mengerti bagaimana perasaanmu, Sugriwa. Sama seperti aku. Istriku pun dicuri orang. Maaf, Seorang raja dari negeri Alengka telah menculik istriku. Oh ya, kamu tahu di mana letak negeri itu? sebuah negeri besar di seberang Laut Selong, Gusti. Raja berhati jahat itu pernah dikalahkan oleh Kanda Subali. Tapi karena kepandaian yang bersandiwara, dia diampuni. Bahkan, dia diberi ajian yang sangat sakti yang bernama Pancasona. Hamba sanggup membantu Tuan dengan semua rakyat Gua Kiskenda, Gusti. Tapi, kalau hamba berhasil merebut kekuasaan itu dari Kanda Subali, datanglah ke negerimu itu. Kami akan membelamu. Gusti Subali, Gusti Sugriwa menantang berkelahi.
Kau menantangku, Sugriwa? Oh, pasti dua kesatria itu yang telah membebaskanmu dari hukumanku. Mereka tangan Dewata yang membebaskan orang yang dihukum secara sewenang-wenang. Aku menuntutmu, Kanda, untuk membersihkan namaku dari tuduhan yang kau timpakan kepadaku. Kamu tidak pernah cerah, Sugriwa. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Aku lebih rela mati dengan kepastian yang jelas bahwa aku tidak pernah bersalah. Bahwa aku tidak pernah secuil pun berniat untuk mengkhianatimu, Kanda. Apalagi melakukan kelicikan. Selama ini aku harus menanggung tuduhan keji yang kau timpakan kepadaku. Di samping aku harus menderita siksaan yang tak terperikan sakitnya bertahun-tahun. Dengarkan rakyat Gua Kiskenda, bahwa rajamu lah yang melakukan kelicikan. Dia sengaja menghukumku supaya hadiah Dewata bisa dia kuasai sendiri. Tidak. Akuilah Kanda Subali, bahwa sebenarnya kamulah yang serakah. Kamu ingin menjadi raja di Gua Kiskenda ini dan menyunting Dewi Tara untuk menjadi istrimu tanpa ada orang kedua. Lalu untuk membenarkan tindakanmu, kamu menuduhku berbuat lancung. Kamu sengaja menutupi telinga untuk tidak mendengarkan penjelasanku, Kanda. Kekejaman Tuan sudah seperti binatang. Ada urusan apa Tuan mencampuri urusanku? Hah? Aku tidak bisa melihat segala sesuatu yang berlebihan. Tindakan Resi pada adik kandung sendiri sudah melewati batas kepatutan seorang Resi. Artinya Tuan merasa lebih pantas untuk menghadapiku. Aku semakin yakin bahwa Sugriwa adalah kebenaran yang tertindas. Dan aku terlahir untuk menjadi kepanjangan tangan orang-orang tertindas. Rupanya ajian itu yang diceritakan Sugriwa. Begitu tubuhnya jatuh ke tanah, maka dia bisa hidup kembali. Kenapa kamu ikut campur dalam urusan kami? Kau telah membunuh orang yang tidak pernah punya kesalahan kepadamu. Bukan aku yang membunuhmu, Resi Subali. Panah Gua Wijaya akan kembali padaku kalau kau tidak berdosa. Apa ada manusia yang suci dari dosa? Dia yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan dia yang cepat menyadari kesalahannya sendiri, kemudian menghentikannya dengan minta maaf. Siapa sebenarnya kamu? Aku Rama Wijaya dari Ayodhyapala. Aku melihat aura Wisnu menyelimuti dirimu. Artinya, aku benar-benar pernah
dosa. Sugriwa, kemarilah, Griwa. Maafkan aku, Griwa. Sebenarnya ucapanmu itu benar, Sugriwa. Ternyata Sugriwa tidak bohong. Ini memang cairan darah putih. Itu berarti otak dari Mahisasura dan Lembusura. Ya! Nafsu dan keserakahanku membuat semua kebenaran menjadi lumat karena amarahku. Dan pada akhirnya timbul keinginanku untuk menguasai negeri Gua Kiskenda, juga istriku Tara. Tanpa ada kamu yang merecokiku. Maukah kamu maafkanku, Griwa? Saya telah berusaha untuk memaafkan Kanda. Sejak pertama Kanda mengusir saya. Kanda. Bapak. Tara istriku. Dan Anggada anakku. Rupanya Dewa telah menagih kematianku lewat tangan Wisnu. Tidak ada yang mampu menghentikan laju kematian yang sedang mendatangi seseorang. Tidak juga aku. Sugriwa akan menggantikanku untuk menjadi suamimu, sebagaimana dulu pernah mendampingi kamu dalam joli perkawinan sebelum kedatanganku. Kamu mengerti, istriku? Bapak. Karena kematian Bopo adalah suratan sang dewata, maka tidak boleh ada dendam dalam hatimu, baik kepada Gusti Rama Wijaya maupun kepada pamanmu Sugriwa. Bahkan aku minta kamu memanggil namanya dengan sebutan Bopo. Kamu mengerti, Anggada? Hamba mengerti, Bopo. Sugriwa, kamu harus menggantikan aku menjadi suami dan ayah dari anakku. Dan perintahlah rakyat Gua Kiskenda ini dengan adil dan penuh kasih sayang. Baik, Kanda.